Kalau makan dikunyah-kunyah. Halo semuanya. Seperti kata pepatah yang sudah sangat umum, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Kok ke sana. Oke, baik. Jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mirta Isna dari Sastra Cina FIBUB 2020. Dan saya Zevanya Dian dari Sastra Cina FIBUB 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika profesi di bidang kehumasan sekaligus untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah etika profesi. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan etika profesi. Apa itu etika profesi? Etika profesi itu merupakan ilmu tentang apa yang manusia biasa lakukan yang umumnya berkenaan dengan akhlak dari sebuah nilai yang dianut suatu golongan masyarakat. Apa sih tujuan mempelajari etika profesi? Tujuannya itu untuk mendapatkan konsep penilaian yang baik dan buruk yang sama bagi semua manusia dalam ruang waktu tertentu. Jika baik, maka akan menghasilkan nilai positif, sedangkan yang buruk tentu dianggap tercela karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Kalau kita abai dengan etika profesi, apa sih yang akan terjadi? Simak terus videonya ya. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu spesifikasi pekerjaan yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini. Pekerjaan yang kita ambil ialah PR, Public Relation, atau yang biasa kita kenal dengan humas. PR merupakan sebuah profesi di mana fungsi dan kegunaannya diterapkan pada organisasi baik pemerintahan maupun swasta. PR atau humas adalah seni menciptakan pemahaman publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap individu atau organisasi. Sebagai sebuah profesi, PR memiliki etika yang harus diterapkan dan dijalankan. Penjelasan lainnya yaitu menurut Frank Jeffkins, PR adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang direncanakan baik ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayak guna mencapai tujuan tertentu berdasarkan saling pengertian. Namun, tidak sedikit juga praktisi humas yang tidak menerapkan etika-etika profesi yang telah ditetapkan dalam kehumasan. Etika-etika profesi kehumasan yang ditetapkan, emangnya ada? Tentunya ada dong. Secara internasional, kode etik humas telah ditetapkan dalam IPRA, International Public Relations Association, yang kemudian diterima dalam konvensinya di Venice pada Mei 1961, lalu disahkan pada tahun 2011. Secara garis besar, IPRA mencakup butir-butir pokok sebagai standar moral of PR. Contohnya seperti kode perilaku, kode moral, menjunjung tinggi standar moral, memiliki kejujuran yang tinggi, dan mengatur secara etis mana yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat oleh profesional PR atau humas. Secara Indonesia, ada juga nggak ya ketetapannya? Pastinya ada juga dong. Kode etik humas di Indonesia telah ditetapkan dalam KEIKI, Kode Etik Kehumasan Indonesia, dan berisikan 4 pasal, mulai dari komitmen pribadi, perilaku terhadap klien atau atasan, perilaku terhadap masyarakat dan media massa, hingga perilaku terhadap sejawat. Tidak hanya memiliki kode-kode etik, untuk mengaplikasikan kode etik tersebut terdapat 4 aspek utama untuk diperhatikan ketika menjalankannya, yaitu yang pertama, Code of Conduct, merupakan kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, dan majikan, media dan umum, serta 10 perilaku terhadap rekan seprofesinya. 2. Code of Profession, merupakan standar moral, bertindak etis, dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara profesional. 3. Code of Publication, merupakan standar moral dan yuridis etis melakukan kegiatan komunikasi, proses, dan teknis publikasi untuk menciptakan publisitas yang positif demi kepentingan publik. Dan yang keempat, Code of Enterprise, menyangkut aspek hukum perizinan dan usaha, UU PT, UU Hak Cipta, merek, dan paten, serta peraturan lainnya. Wah, kalau begitu, kalau ada yang melakukan pelanggaran, gimana ya? Ada sanksinya nggak ya? Nah, untuk pertanyaan ini, gimana kalau kita langsung analisis bersama dari sebuah studi kasus yuk? Yap, pasti ada beberapa teman-teman yang tahu dan masih ingat dengan kasus tersebut, bukan? Betul sekali, kasus tersebut merupakan kasus yang menunjukkan seorang PR yang melakukan pelanggaran kode etik kehumasan. Kasus ini berawal dari seorang penumpang yang mendapat aksi pelecehan seksual di dalam KRL.
Kemudian temannya mengunggah sebuah cuitan di Twitter dengan tujuan mendapat keadilan melalui sosial media. Karena ketika kejadian terjadi pun pelaku tidak mendapat sanksi apapun karena dirasa kurangnya bukti yang kuat. Ketika Twitter tersebut diunggah, akun resmi KRL membalas cuitan tersebut dengan respon yang sangat tidak etis dan mencoreng kode-kode etika kehumasan. Cuitan tersebut tidak lama dihapus. Namun, selayaknya sosial media, jejak digital sangatlah krusial. Balasan dari KRL tersebut terlanjur viral. Banyak netizen yang memberikan pendapatnya dan tentu dalam bentuk tidak respect terhadap cuitan akun KRL tersebut. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, di sini terlihat jelas bahwa admin KRL telah melanggar kode etik kehumasan, terutama di poin menjunjung tinggi standar moral dari Ketetapan IPRA serta pasal 3 ayat 1 menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Di mana seakan admin bukannya membela dan mengatasi masalah dengan benar, bahkan sebaliknya, admin bersikap acuh dan seakan menyalahkan korban tanpa memproses dengan benar dan melakukan cross-check dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Dari kejadian tersebut, tentunya ada sanksi yang didapat oleh admin KRL tersebut. Sanksinya ialah hak akses admin langsung dicabut oleh pihak KRL. Pihak KRL juga menyatakan bahwa akan ada proses lanjutan dan pastinya admin pelaku akan mendapat sanksi sesuai SOP di KRL yang berlaku. Kata Anna Purba selaku VP Corporate Sekretari KAI Komuter. Dari perihal di atas, walaupun tindakan dilakukan secara online, kode etik kehumasan tetaplah hal yang penting dan krusial dalam profesi bidang kehumasan. Maka dari itu, apapun profesinya, segala kode etik profesi tetap harus selalu dipahami dan diterapkan dengan sebaik mungkin. Sekian dari kami untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.